Semua sabda yang dituturkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berbagai penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern membenarkannya. Padahal sebelumnya sama sekali belum diketahui dan terbayang dalam benak manusia disebabkan keterbatasan ilmu dan sarana mutakhir. Di antara keajaiban-keajaiban ilmiah yang telah beliau sampaikan kepada umatnya, yaitu mengenai keistimewaan tanah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud, masjid, dan alat bersuci." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa tanah merupakan unsur yang bersih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerangkan bahwa air yang turun dari langit merupakan cairan yang bersih. Jika kita merenungkan kandungan makna kata tohur dalam literatur Arab, menunjukkan kepada sesuatu materi yang digunakan untuk bersuci atau membersihkan sesuatu. Hadis-hadis Rasulullah SAW ini bisa dipahami bahwa tanah memiliki elemen yang steril dan dapat membasmi kuman. Tetapi tahukah kita bagaimana pandangan terbaru para ilmuwan seputar tanah yang terdapat di planet kita? Jika kita mengambil segenggam tanah seukuran sendok teh, akan terdapat sejumlah organisme yang jumlahnya lebih besar dari jumlah penduduk bumi. Maka tanah diibaratkan materi yang hidup dengan berbagai organisme di dalamnya, meskipun kita tidak melihatnya. Para ilmuwan juga mengatakan tanah merupakan unsur yang sangat diperlukan oleh benda hidup yang ada di muka bumi ini. Tanpa tanah, mungkin kehidupan tidak akan muncul di planet ini. Dalam berbagai penelitian mutakhir terbukti bahwa tanah memiliki sifat-sifat yang menakjubkan. Tanah merupakan materi steril terbaik yang terdapat di alam. Sanggup menghilangkan bakteri yang tidak dapat dihilangkan oleh bahan kimia. Sarana terbaik untuk membersihkan air. Bahan alami yang dimurnikan air. Zat yang tidak beregenerasi dengan berlalunya waktu. Antibiotik yang kita gunakan untuk mengobati penyakit sebagian besar berasal dari mikroorganisme dalam tanah, serta bahan yang sangat baik untuk membersihkan pori-pori kulit. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 19. Dalam sebuah studi baru, para ilmuwan mengatakan bahwa salah satu fungsi tanah, khususnya tanah dari gunung berapi, dapat menghapus kuman yang lebih ganas. Oleh karena itu, saat ini mereka memproduksi antibiotik pembunuh bakteri berbahaya yang diambil dari jenis tanah tertentu. Setelah melalui penelitian panjang di laboratorium, mereka menemukan bahwa tanah liat dapat menghapus seluruh bakteri yang ada pada suatu bagian dalam waktu 24 jam. Beberapa tahun yang lalu, seorang dokter Prancis, Line Brune de Cours, menemukan spesifik dari tanah hijau Prancis yang dapat digunakan sebagai antibiotik untuk pengobatan di Pantai Gading dan Kenya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menganggap hal ini sebagai penemuan yang mengagumkan. Setelah itu, Dr. Linda Williams juga mengkonfirmasi bahwa tanah merupakan zat yang sangat bersih. Zat-zat yang terkandung di dalamnya mengendalikan aktivitas mikroba yang pada akhirnya dapat melemahkan dan menghilangkannya. Salah seorang ahli biologi, Dr. Heidel, berkata, "Sekarang kita harus mencari tahu hubungan antara ilmu bumi dan sel-sel hidup. Setahun yang lalu, saya hanya memandang tanah sebagai materi kotor, dan sekarang saya menganggapnya sebagai materi yang steril." Para peneliti menemukan bahwa beberapa jenis tanah di Afrika Selatan dapat menghasilkan suatu jenis antibiotik yang bisa membunuh bakteri yang tidak dapat dibunuh dengan antibiotik lainnya. Sebagai kaum muslim, hal ini bukanlah sesuatu yang aneh. Sebelumnya, 14 abad yang lalu, kita sudah mengetahui bahwa tanah adalah benda suci.
Sebagaimana kita mengetahui hubungan langsung antara sel-sel dan tanah. Karena kita meyakini manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Itu sebabnya mengapa Islam menyuruh kita bertayamum dengan debu tanah. Rasulullah SAW bersabda, "Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud, masjid, dan alat bersuci." Bahkan dalam bersuci bekas jilatan anjing, kita diperintahkan untuk mencuci dengan air 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Oleh karena itu, termasuk dari hikmah ilahiyah bahwa kita melihat anak-anak kecil suka bermain dengan tanah dan selalu mencoba menggenggam tanah yang tampak kotor itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mereka naluri yang mengetahui bahwa tanah adalah materi yang steril yang mengungguli fungsi sabun dari jenis terbaik. Maka segala kebesaran bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan manusia apa yang ia tidak ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 118. Sebuah tim dari para peneliti senior dan profesor universitas di Suriah sampai pada suatu penemuan ilmiah yang menunjukkan bahwa ada perbedaan besar dalam hal perkembangbiakan mikroba antara daging yang dibacakan takbir ketika disembelih dengan daging yang tidak dibacakan. Tim medis yang terdiri dari 30 profesor spesialis di berbagai bidang yang berbeda dalam ilmu kedokteran ini melakukan penelitian biologi dan anatomi selama 3 tahun. Penelitian ini telah menunjukkan pentingnya dan perlunya menyebutkan nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar, ketika menyembelih binatang ternak dan burung. Hasil penelitian ini sungguh mengejutkan dan mengherankan, hingga digambarkan oleh anggota tim medis sebagai sebuah mukjizat atau keajaiban yang tidak bisa digambarkan dan dikhayalkan. Uji coba laboratorium membuktikan bahwa serat daging yang disembelih tanpa bismillah dan takbir selama tes uji serat dan perkembangbiakan bakteri ini penuh dengan kuman dan darah yang tertahan dalam daging. Sementara daging yang disembelih dengan bismillah dan takbir benar-benar bebas dari bakteri dan steril, tidak mengandung darah yang tersisa atau tertahan. Penemuan ini merupakan revolusi ilmiah besar di bidang kesehatan manusia dan keselamatannya yang terkait dengan kesehatan apa yang dia konsumsi berupa daging binatang ternak. Dalam hal ini, peneliti Abdul Qadir Al-Dirani menegaskan bahwa ketidaktahuan orang-orang di zaman kita terhadap hikmah yang tersembunyi di balik penyebutan bismillah ketika menyembelih menyebabkan manusia mengabaikan dan enggan untuk menyebutkan bismillah dan takbir ketika melakukan penyembelihan binatang ternak dan burung. Inilah rahasia mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk membaca bismillah ketika menyembelih binatang. Dia yang Maha Kuasa berfirman dalam surat Al-An'am, "Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 118. Dia yang Maha Mulia berfirman, "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 121. Dia juga berfirman, "Dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu menyembelihnya semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 138.